Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Sebelum materinya yang akan dijelaskan, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Aulia Khairani sebagai moderator. Selanjutnya rekan saya Idro, yang selanjutnya Diane, dan ada satu lagi rekan kami Mia yang berhalangan hadir. Nah, untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Idro. Kepada Idro dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu materi pertama, yaitu keunggulan strategi yang diperoleh melalui manajemen rantai pasokan. Terdapat 5 strategi yang terdapat dipilih perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier, yaitu yang pertamanya yaitu banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebaskan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing dengan agresif meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini. Tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi. Yang selanjutnya itu sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Seterusnya yaitu yang ketiga, vertical integration. Artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi ke belakang atau backward integration berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil, musisi pabrik baja. Yang selanjutnya direct network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara pembeli dan sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Selanjutnya itu yang kelima, perusahaan maya atau vertical virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan. Yang selanjutnya yaitu selanjutnya itu arus informasi dalam retail. Dalam perdagangan eceran atau retail, di mana arus data barang dagangan dan uang berputar sangat cepat, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang baik. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pencatatan data yang tertib dan teratur, serta penyuguhan informasi dalam bentuk sistem pelaporan yang tepat waktu dan surat sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi setiap keputusan yang akan diambil. Sistem informasi retail atau SIM retail adalah suatu sistem informasi yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi terpadu, peralatan sistem, mekanisasi pengelolaan data sebagai penyedia informasi untuk menunjang semua aspek kegiatan yang berhubungan dengan operasional, manajemen, analisis maupun dalam hal pembuatan keputusan secara umum. Struktur SIM retail tidak berbeda dengan sistem informasi. Manajemen lainnya yang meliputi yang pertama itu tingkatan informasi untuk proses transaksi. Dalam hal ini berfungsinya adalah sebagai inquiry respon. Tingkat ini biasanya menjadi tanggung jawab dari staf atau clear. Yang kedua yaitu tingkatan informasi untuk perencanaan operasional.
pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional setiap harinya dibutuhkan oleh lower manajemen yang berada pada tingkatan ini untuk pengambilan keputusan. Poin ketiga yaitu tingkatan informasi untuk merencanakan taktis dan pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini, middle management membutuhkan informasi yang datanya dari tingkat perencanaan operasional maupun informasi yang luar lingkungan perusahaan seperti informasi tentang pesaing. Informasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pembuatan rencana taktis perusahaan. Contohnya yaitu pembuatan anggaran maupun pengambilan keputusan seperti penentuan jenis dan harga barang. Poin keempat yaitu tingkatan informasi untuk perencanaan strategik. Kebijakan dan pengambilan keputusan, tujuan dan arahan perusahaan menentukan oleh top manajemen. Karena itu, informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dan keadaan lingkungan luar perusahaan perlu dimiliki oleh tingkat ini demi kemajuan perusahaan. Baik, selanjutnya yang saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diane. Kepada Diane dipersilakan. Menjelaskan arus barang dagang secara fisik dan logistik. Logistik adalah sebuah proses mengenai penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan terhadap barang-barang atau alat-alat tertentu. Secara sederhananya logistik bisa diartikan sebagai manajemen aliran atau manajemen flow dari suatu tempat ke tempat yang lain. Logistik termasuk ke dalam supply chain manajemen yang berfokus pada perpindahan barang dari ke tempat asal ke tempat tujuan guna mencapai kepuasan pelanggan. Logistik juga bagian dari keseluruhan proses jaringan suplai barang yang direncanakan diimplementasikan dan dikendalikan secara efisien dan efektif dalam basis retail. Jaringan supply tersebut akan menggambarkan arus barang dagang yang berada dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama aliran barang dagang dari penjual ke pusat distribusi. Yang kedua, setelah itu barang digunakan barang dagang. Setelah itu barang dagang meninggalkan pusat distribusi untuk dikirim ke toko. Yang ketiga, sebagai alternatif barang dagang dapat juga meninggalkan vendor secara langsung ke toko tempat melewati pusat distribusi. Kebijakan keamanan perlu memenuhi sasaran hasil sebagai berikut. Yang pertama, keautentikan sistem harus bisa meyakinkan atau memverifikasi bahwa orang atau komputer yang saling melakukan koneksi barang-barang menyampaikan informasi yang sebenarnya. Yang kedua, orientasi sistem harus bisa meyakinkan bahwa orang atau komputer yang saling melakukan koneksi mempunyai izin dan kewenangan untuk menyelesaikan atau memutuskan keputusan tersebut. Yang ketiga, integrasi sistem harus bisa meyakinkan bahwa informasi yang datang adalah sama dengan yang dikirim. Ini berarti bahwa data dilindungi dari perubahan yang tidak terautorisasi.
Arus logistik barang. Logistik adalah bagian dari keseluruhan proses jaringan suplai barang yang direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan secara efisien dan efektif dalam bisnis retail, termasuk aktivitas menyimpan barang-barang dengan jasa dan informasi yang terkait dari titik asal hingga titik komunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Jaringan suplai tersebut akan menggambarkan arus barang dengan dagang yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, aliran barang dagang dari penjual ke pusat distribusi. Yang kedua, setelah itu barang dagang meninggalkan pusat distribusi untuk dikirim ke toko. Yang ketiga, sebagai alternatif, barang dagang dapat juga meninggalkan vendor secara langsung ke toko tanpa melewati pusat distribusi. Pusat distribusi secara penuh memahami fungsi logistik di dalam suatu organisasi retail, maka perlu memahami peran yang dijalankan oleh pusat distribusi. Pusat distribusi melaksanakan retailing fungsi untuk mengordinasikan sebagai aktivitas yang terkait dengan barang dagang. Barang dagang mengalir dari penjual ke pusat distribusi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Penerimaan dan pengecekan. Penerimaan mengacu pada proses dari mencatat barang dagang, menyampaikan tanda terima ketika tiba di suatu distribusi. Pemeriksaan ada proses yang dimulai dari lolosan barang-barang yang ditandai dengan adanya tanda terima untuk meyakinkan saat kedatangan barang dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan sertifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, menyiapkan dan cross-docking. Terdapat 3 jenis pusat distribusi, yaitu pusat distribusi tradisional, pusat distribusi yang cross-docking, dan suatu kombinasi dari 2 pusat distribusi tersebut. Pengiriman barang dagang ke toko. Mengirim barang ke toko retail harus memperhatikan biaya dari berbagai alternatif pengiriman. Dengan demikian, retail seringkali dihadapkan pada keputusan kapan retail mengeluarkan pusat distribusi dan kapan tidak memerlukan pusat distribusi. Retail membutuhkan pusat distribusi apabila yang pertama, retail mempunyai permintaan yang berubah-ubah secara spesifik di toko ketika anggaran penjualan dan perkiraan penjualan akurat. Biasanya permintaan dari toko banyak dikumpulkan pada pusat distribusi. Yang kedua, toko selalu melakukan pengisian seperti toko grosir, namun ada juga toko langsung direct store yang langsung melakukan pemesanan karena sistem toko membelanjakan banyak pesanan dari banyak vendor. Yang ketiga, toko yang mempunyai barang dagangan dalam jumlah besar yang bisa dikirim ke toko dan juga dengan jumlah yang lebih sedikit. Retail dengan sejumlah gerai tidak secara geografis dipusatkan ke dalam suatu arena metropolitan, tetapi dalam jarak yang cukup jauh dari suatu pusat distribusi. Terima kasih. Saya akan memberikan lagi kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.